Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mitri dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika Angkatan 19. Baik, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk mempresentasikan tentang sekilas sistem informasi manajemen yang diampu oleh dosen Muhammad Agus Eskum MM. Adapun topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian sistem informasi, yang kedua, mengapa mempelajari sistem informasi, yang ketiga, manfaat sistem informasi, yang keempat, profesi di bidang sistem informasi, yang kelima, menciptakan keunggulan kompetitif, yang keenam, manfaat sistem informasi bagi perusahaan, yang ketujuh, pengetahuan yang diperlukan oleh manajer, yang kedelapan, rangkaian sistem informasi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi menurut Loudon 2018, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data dan bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan produk digital. Kita melangkah ke pembahasan yang kedua yaitu mengapa mempelajari sistem informasi. Penting mengapa kita harus mempelajari sistem informasi. Apakah sistem informasi benar-benar dapat memberikan hasil bagi kegiatan ini? Apakah akibatnya kalau tidak mempelajari sistem informasi? Dan mungkin masih banyak akan muncul sederetan pertanyaan tentang sistem informasi. Namun secara garis besar, ada 3 hal yang dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi adalah batas-batas negara dalam kepentingan bisnis, pemerintahan, dan masyarakat. Poin yang kedua yaitu perubahan lingkungan bisnis. Selain pengaruh globalisasi, lingkungan bisnis juga mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Pada masa dulu, perusahaan hanya perlu memikirkan dirinya sendiri dan menganggap perusahaan lain sebagai pesaing dan yang harus dikalahkan. Yang ketiga yaitu perkembangan dunia industri. Dunia industri mengalami beberapa perubahan dan perkembangan mendasar. Pada abad ke-19, industri terbesar dunia masih berupa pertanian. Pembahasan yang ketiga yaitu manfaat sistem informasi. Manfaat bagi berbagai pihak yang terkait di antaranya adalah perusahaan, perorangan maupun bagi industri. Manfaat sistem informasi bagi perusahaan. Sistem informasi diperlukan oleh perusahaan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga berbagai pihak yang membuat keputusan dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang baik. Manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi sistem informasi bagi perorangan. Perorangan tersebut terlibat dengan sistem informasi perusahaan, diantaranya adalah manajer, para operator, dan para pelanggan. Para individu ini harus membuat keputusan sesuai dengan peranannya. Manfaat sistem informasi bagi industri. Manfaat sistem informasi tidak hanya diperoleh oleh perusahaan yang sudah menerapkan sistem informasi tersebut. Ada beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan perusahaan, sehingga apabila perusahaan menyediakan sistem informasi yang baik, maka berbagai pihak tersebut juga dapat menikmati manfaatnya. Kita melangkah ke pembahasan yang keempat yaitu profesi di bidang sistem informasi. Sistem informasi sudah menjadi kebutuhan berbagai jenis perusahaan, baik yang perusahaan kecil maupun yang besar, baik perusahaan dagang, jasa maupun manufaktur.
baik perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional, termasuk di industri pemerintahan. Profesi yang terdapat di bidang sistem informasi yaitu yang pertama, manajer sistem informasi yang mengolah data sistem informasi, menentukan arah kebijakan sistem informasi dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu analisis sistem, menganalisis kinerja suatu sistem lalu rancangan sistem. Yang ketiga yaitu rancangan sistem, merancang suatu sistem digabung menjadi analisis sistem. Yang keempat, program mewujudkan rancangan yang dibuat oleh analisis sistem ke program komputer. Yang kelima yaitu membuat web atau aplikasi berbasis web, mulai dari yang menampilkan informasi hingga transaksi. Yang keenam yaitu auditor, yaitu memeriksa data, keamanan, dan sistem informasi. Yang ketujuh, administrator basis data, yaitu merancang, mengolah, dan mengupdate basis data perusahaan atau basis data berbasis web. Baik, yang kedelapan yaitu pustakawan, yaitu yang menyimpan, memelihara, dan membawa data dan program. Yang kesembilan yaitu ahli jaringan, yaitu merancang, merawat, dan mengolah jaringan komputer perusahaan. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu pemakai akhir, yang menggunakan aplikasi yang ada di dalam perusahaan. Lanjut kita ke pembahasan yang kelima, yaitu menciptakan keunggulan kompetitif. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, ada beberapa strategi yang harus ditempuh oleh perusahaan. Misalnya adalah menggunakan metode strategi umum, model 5 keunggulan kompetitif, analisis, rantai nilai, dan matriks intensitas informasi. Kita melangkah ke materi yang keenam atau yaitu manfaat sistem informasi bagi perusahaan. Sistem informasi yang baik akan mendatangkan manfaat yang baik bagi perusahaan. Ciri sistem informasi yang baik adalah sistem dapat digunakan dengan baik oleh para pemakai seperti yang diharapkan ketika sistem tersebut masih dalam tahap perancangan. Manfaatnya yang pertama bagi perusahaan yaitu mempercepat pembuatan. Kedua, menghalangi pesaing baru untuk memasuki pasar. Yang ketiga, memungkinkan kerjasama dengan perusahaan lain, bahkan dengan pesaing. Yang keempat, memungkinkan diciptakannya perusahaan virtual yang terdiri atas berbagai perusahaan di berbagai tempat atau di berbagai bidang. Lalu kita melangkah ke materi yang ketujuh atau pembahasan yang ketujuh, yaitu pengetahuan yang diperlukan oleh manajer. Yang pertama, kebutuhan pengetahuan yang diperlukan manajer yaitu konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi meliputi pengetahuan mengenai komponen-komponen sistem informasi dan cara kerjanya. Yang kedua, teknologi informasi yang harus diketahui para manajer meliputi berbagai perangkat yang diperlukan oleh perusahaan mengembangkan sistem. Ketiga, pengembangan sistem informasi. Topik ini meliputi teknik perencanaan dan penerapan sistem informasi di dalam perusahaan. Yang keempat yaitu aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis yang harus diketahui manajer adalah berhubungan aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis, baik yang sudah tersedia di pasar maupun yang harus dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Yang kelima, tantangan manajemen. Tantangan manajemen merupakan perhubungan pengetahuan pendukung yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas sistem informasi. Misalnya mengenai keamanan sistem, privasi pemakai, dan berdiri strategi dan manfaat sistem. Pembahasan yang terakhir yaitu rangkaian sistem informasi. Informasi merupakan gabungan dari berbagai sistem
yang saling terkait dengan menggunakan basis data dan sumber daya secara bersama-sama. Ada 5 bagian pokok rangkaian sistem informasi. Yang pertama, day business driver. Yang kedua, day teknologi driver. Yang ketiga, deployer. Yang keempat, day process. Yang kelima, day product. Sekian video dari saya, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.